Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan penuh tantangan, yakni tentang ramalan tahun depan yang melibatkan elit global. Sebuah perjalanan yang mengungkap berbagai teka-teki dan peristiwa besar yang mungkin akan terjadi, yang bisa berdampak pada dunia kita. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan wawasan dan membuka pemahaman lebih dalam mengenai masa depan yang penuh dengan dinamika ini. Di tengah hiruk-pikuk konferensi tahunan di Eropa, Arya berdiri mematung di sudut aula. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang sudah terbiasa dengan keramaian penuh basa-basi seperti ini, tetapi malam itu berbeda. Bisikan samar tentang dokumen rahasia yang tidak seharusnya ada menarik perhatian Arya. Ia memutuskan untuk mengikuti nalurinya, meskipun itu berarti menerobos batasan yang sudah disepakati di acara itu. Dunia sudah cukup lama ditipu, pikir Arya. Saat sebagian besar peserta asyik dengan sampainya dan perbincangan ringan, Arya menyelinap ke ruang arsip digital konferensi. Ia tahu ini berbahaya, tetapi dorongan untuk mengetahui lebih besar dari rasa takutnya. Di dalam ruangan, ia menemukan tablet kecil yang tertinggal di meja, seolah sengaja ditinggalkan untuk seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ia membuka perangkat itu, layar langsung menampilkan simbol berbentuk lingkaran yang dikelilingi garis-garis menyerupai orbit planet. Ada satu kalimat di bawahnya, masa depan tidak diramalkan, masa depan diciptakan. Jantung Arya berdegup kencang. Ia menggeser layar, dan yang muncul adalah serangkaian dokumen yang penuh dengan istilah teknis, peta global, dan jadwal yang mengarah pada peristiwa-peristiwa besar di tahun depan. Banjir di Konoha, krisis energi di Eropa, hingga kebangkitan pemerintahan baru. Semuanya terorganisasi dengan detail yang menakutkan. Arya merasa seperti membuka rahasia yang terlalu besar untuk dipahami manusia biasa. Langkah kaki terdengar mendekat. Dengan refleks cepat, Arya mematikan tablet itu dan menyembunyikannya di dalam jaketnya. Seorang pria berjas hitam masuk, wajahnya dingin dan penuh curiga. "Anda tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan nada rendah tetapi tegas. Arya mencoba berlagak tidak bersalah, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Pria itu meraih perangkat di meja dan menatap layar kosongnya. Ia berbalik ke arah Arya, tatapannya seperti pisau yang mencoba mengiris kebenaran dari ekspresi Arya. Tanpa berpikir panjang, Arya melesat keluar dari ruangan itu. Ia tahu apapun yang ada di tablet ini adalah sesuatu yang cukup besar untuk membuat hidupnya dalam bahaya. Dengan napas tersengal, ia berhasil mencapai pintu belakang gedung konferensi. Namun, saat ia melangkah keluar, dua mobil hitam tanpa plat nomor berhenti mendadak di depannya. Beberapa pria berpakaian serupa keluar dengan cepat. Arya mengutuk dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Ia berlari ke gang sempit di belakang gedung, berharap keramaian kota malam itu bisa menjadi penyelamatnya. Namun, pengejarnya terlatih. Mereka menyusul dengan langkah yang terukur tetapi cepat. Arya hampir kehilangan harapan ketika melihat sebuah pintu kecil terbuka di ujung gang. Tanpa berpikir, ia masuk dan mengunci pintu itu dari dalam. Ruangan gelap, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip lemah. Arya menyandarkan tubuhnya ke pintu, mendengar langkah kaki yang kini berhenti tepat di luar. Tablet di dalam jaketnya terasa seperti bom yang siap meledak. Di dalam ruangan itu, ia mencoba membuka kembali file yang tadi ia lihat, tetapi layar kini menampilkan pesan baru, "Mereka tahu kamu memilikinya. Lari sekarang." Arya merasa darahnya membeku. Siapa yang mengawasinya? Bagaimana mereka tahu? Tetapi tidak ada waktu untuk bertanya. Ia harus keluar dari situasi ini dengan cepat. Dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam, Arya menyadari satu hal, hidupnya telah berubah selamanya. Apapun yang ada di tablet ini bukan hanya sekadar informasi. Ini adalah kunci untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang dapat menghancurkan atau menyelamatkan dunia. Dan kini, ia hanya memiliki satu tujuan,
bertahan hidup dan mengungkap kebenaran sebelum terlambat. Arya bersembunyi di sudut sebuah apartemen tua di pinggiran kota, napasnya masih memburu. Ia berhasil lolos dari pengejaran di gang sempit tadi malam, tetapi dengan luka di bahu akibat serempetan peluru. Tablet yang ia curi tergeletak di meja kayu reot, sementara layar laptop di depannya menampilkan serangkaian kode yang terus bergerak. Sita, seorang hacker yang direkomendasikan oleh seorang kenalannya di forum bawah tanah, sedang mencoba membongkar file yang terenkripsi. Arya tak yakin bisa mempercayai Sita, tetapi ia tak punya pilihan lain. File ini menggunakan enkripsi tingkat militer. Butuh waktu beberapa jam untuk membukanya, ujar Sita dengan nada serius tanpa menoleh dari layar. Wajahnya diterangi cahaya monitor, memperlihatkan ekspresi dingin yang kontras dengan suasana ruangan yang pengap. Siapapun yang memiliki ini, mereka tidak ingin orang lain tahu. Arya hanya mengangguk, merasakan aliran darah dari luka di bahunya mulai melambat. Ia tahu bahwa waktu mereka terbatas. Ketegangan meningkat ketika suara dering ponsel tua di sudut ruangan memecah keheningan. Arya langsung mengangkatnya, tetapi tidak ada suara di seberang. Hanya bunyi statis yang aneh, seperti siulan angin. Tiba-tiba, Sita menoleh dengan mata terbelalak. "Mereka melacak kita," katanya sambil menutup laptopnya dengan keras. "Kita harus pergi sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia meraih tasnya yang sudah siap di lantai dan menarik Arya keluar. Di luar, jalanan lengang. Mereka berjalan cepat menyusuri gang-gang gelap, tetapi Arya merasa seperti sedang diawasi. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak di belakang mereka. "Berapa jauh lagi?" tanya Arya, suaranya bergetar. Sita hanya menjawab singkat, "Ada tempat aman di luar kota. Kita harus sampai ke stasiun." Namun sebelum mereka mencapai tujuan, suara mesin mobil mendekat dengan cepat. Sebuah SUV hitam berhenti di ujung jalan, menghalangi jalan keluar mereka. Dari dalam mobil, muncul pria berjas hitam yang Arya temui di Eropa. Tatapannya dingin, penuh kontrol, seolah sudah tahu semua langkah mereka. "Anda membuat segalanya lebih sulit dari yang seharusnya," katanya dengan suara rendah yang menusuk. Arya mundur selangkah, merasakan tablet di saku jaketnya seperti bara panas. Sita mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah perangkat kecil yang tampak seperti remote. "Tutup telingamu," bisiknya kepada Arya sebelum menekan tombolnya. Ledakan kecil menggema, diikuti oleh kilatan cahaya terang yang membuat pria-pria itu jatuh tersungkur, memegangi mata mereka. Tanpa membuang waktu, Sita menarik Arya dan mereka berlari secepat mungkin ke arah stasiun kereta. Napas mereka tersengal, tetapi suara deru mesin mobil yang kembali menyala membuat Arya sadar bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu. Mereka tiba di stasiun dengan kondisi babak belur. Sita menyelinap ke dalam kereta malam menuju Berlin, sementara Arya duduk terengah-engah di bangku kayu. "Apa yang sebenarnya terjadi, Sita?" tanya Arya, suaranya dipenuhi keputusasaan. Sita menatapnya tajam, lalu mengeluarkan flash drive dari saku jaketnya. "Aku berhasil menyalin sebagian data sebelum mereka melacak kita," katanya. "Dan apa yang kutemukan cukup untuk membuat seluruh dunia bergetar." Arya merasa dingin menyelimuti tubuhnya. Jika Sita saja tampak gentar, apa sebenarnya yang ada dalam data itu? Ia tahu bahwa mereka sekarang menjadi target. "Siapa mereka sebenarnya?" tanya Arya. Sita menghela napas panjang sebelum menjawab. "Mereka adalah Nova Orbis, kelompok bayangan yang telah merencanakan masa depan dunia selama puluhan tahun. Dan kita baru saja menyentuh puncak gunung es." Kereta malam yang melaju ke kota terasa sunyi, hanya suara roda yang beradu dengan rel memecah keheningan. Arya duduk di kursi sempit, tangannya menggenggam tablet seperti benda itu adalah nyawanya. Sita duduk di depannya, memandangi layar laptop kecilnya dengan ekspresi penuh konsentrasi. Lampu redup kereta membuat suasana semakin tegang. "Aku akan membuka sebagian data ini," kata Sita tanpa mengalihkan pandangan. "Tapi kau harus tahu, begitu ini terbuka,
kita tidak akan punya jalan untuk kembali. Arya mengangguk pelan. Rasa takut mencengkeramnya, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia tahu bahwa jika ada kesempatan untuk memahami rencana Nova, ini adalah saatnya. Beberapa menit kemudian, layar laptop Sita mulai menampilkan dokumen-dokumen yang sebelumnya terenkripsi. Peta global dengan tanda-tanda merah muncul di layar, disertai teks yang menggambarkan skenario mengerikan. Banjir besar di Konoha, ledakan reaktor nuklir di sekitar Eropa, dan pemadaman listrik massal di kota besar. Semuanya direncanakan dengan waktu dan lokasi yang spesifik. Ini bukan prediksi, ujar Sita dengan nada rendah. Ini adalah agenda. Mereka menciptakan semua ini, bencana alam, krisis energi, bahkan kekacauan politik. Arya merasa dadanya sesak. Ia melihat dokumen yang menggambarkan bagaimana teknologi manipulasi cuaca digunakan untuk menciptakan badai besar di Asia Tenggara. Mereka benar-benar bermain sebagai dewa, katanya dengan suara bergetar. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan muncul. Di salah satu dokumen, terdapat daftar nama dan wajah tokoh-tokoh penting dunia, presiden, perusahaan teknologi, dan bahkan tokoh filantropi terkenal. Semua terhubung ke Nova. Mereka semua adalah bagian dari ini, ujar Sita dengan nada pahit. Mereka menciptakan ilusi sebagai penyelamat dunia, padahal mereka adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Arya terdiam. Wajah-wajah itu adalah orang-orang yang selama ini dikagumi oleh dunia. Tiba-tiba, layar laptop Sita berkedip. Sebuah pesan muncul, tampak seperti peringatan otomatis. Akses tidak sah terdeteksi. Lokasi dilacak. Arya langsung bangkit dari kursinya. Mereka menemukan kita, teriaknya. Sita dengan cepat mematikan laptopnya, memasukkan flash drive ke dalam tasnya. Kita harus turun di stasiun berikutnya. Mereka mungkin sudah menunggu kita di kota. Saat kereta berhenti di sebuah kota kecil di perbatasan Eropa, Arya dan Sita turun dengan tergesa-gesa. Udara dingin menusuk kulit mereka, tetapi rasa takut membuat mereka terus berjalan cepat ke arah hutan terdekat. Mereka tahu, Nova Orbis tidak akan berhenti mengejar. Saat mereka menyusuri jalan setapak yang gelap, Arya merasakan sesuatu yang aneh. Ia berhenti sejenak, mendengar suara-suara samar. Kita tidak sendirian, bisiknya. Dari balik pepohonan, muncul 3 orang berpakaian hitam dengan senjata di tangan. Serahkan dokumen itu, dan kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan, ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin. Arya melirik Sita, yang perlahan mengeluarkan perangkat kecil dari tasnya, sebuah jammer sinyal. Aku butuh waktu, bisik Sita. Arya hanya mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ketegangan memuncak ketika salah satu pria itu mulai mendekat. Sita akhirnya menekan tombol pada perangkatnya, menciptakan suara frekuensi tinggi yang membuat para pengejar menutup telinga mereka. Arya memanfaatkan momen itu untuk meraih batu besar dan melemparkannya ke arah salah satu pria. Lari, teriak Sita. Mereka berdua berlari ke dalam gelap, meninggalkan suara tembakan yang menggema di belakang mereka. Di tengah pelarian itu, Arya menyadari satu hal, data yang mereka bawa bukan hanya sebuah kebenaran yang tersembunyi, tetapi juga alat yang dapat menghancurkan Nova. Namun, pertanyaannya kini adalah, berapa harga yang harus mereka bayar untuk mengungkap semuanya? Malam telah larut ketika Arya dan Sita akhirnya tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota kecil di Eropa. Gudang itu terlihat seperti tempat yang terlupakan, dengan pintu berkarat dan dinding penuh lumut. Namun, Sita mengetuk pintu 3 kali dengan pola tertentu. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam. Kalian terlambat, katanya dingin, mempersilakan mereka masuk. Di dalam, suasana terasa menegangkan. Ada 5 orang lainnya, semuanya duduk di sekitar meja kayu dengan tumpukan dokumen, peta, dan komputer. Mereka adalah kelompok pemberontak yang menyebut diri mereka Free, mantan pejabat, ilmuwan, dan jurnalis yang memutuskan keluar dari sistem setelah menyadari agenda Nova. Namun,
Sambutan mereka terhadap Arya dan Sita jauh dari hangat. Siapa mereka? Mengapa kita harus percaya mereka tidak bekerja untuk musuh? Salah satu anggota, seorang wanita berambut pendek bernama Lena, langsung menyerang dengan pertanyaan. Arya membuka tablet yang dibawanya dan menunjukkan data yang berhasil diakses Sita. Kami membawa bukti. Ini lebih besar dari yang kalian bayangkan. Nova sudah selangkah lebih maju dari kita semua, katanya dengan nada tegas, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seluruh ruangan terdiam saat mereka memeriksa file yang ditampilkan. Salah satu anggota, seorang pria kurus bernama Karl yang ternyata adalah mantan analis intelijen, berbicara pertama kali. Ini mengonfirmasi semua yang kami curigai. Manipulasi cuaca, eksperimen genetik, bahkan rencana untuk membentuk pemerintahan dunia baru. Tapi ini juga berarti mereka akan mengejar kita tanpa henti. Tatapan mata Karl beralih ke Arya. Kau sadar, bukan? Dengan membawa ini ke sini, kau menyeret kami semua ke dalam bahaya yang lebih besar. Arya mengangguk, merasa beban yang ia bawa semakin berat. Aku tahu, tapi kalian adalah satu-satunya yang bisa membantu. Kita harus melawan mereka, atau dunia ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang. Lena masih tampak tidak percaya, sementara yang lainnya terlihat cemas tetapi mulai berpikir untuk bertindak. Ketika diskusi berlangsung, Sita mengeluarkan flash drive yang berhasil ia salin. Ada satu lokasi yang disebutkan berulang kali dalam dokumen ini. Pusat operasi mereka mungkin berada di salah satu pulau di Eropa. Jika kita bisa mencapai sana, kita bisa menemukan bukti lebih besar dan mungkin menghentikan mereka. Ucapan itu seperti menyalakan api di dalam ruangan. Namun, Lena menyela dengan nada tajam, salah satu pulau di Eropa. Itu misi bunuh diri. Mereka pasti sudah memperkuat keamanan di sana. Karl mencoba menengahi. Lena, kita tidak punya pilihan lain. Jika informasi ini benar, Nova sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk awal tahun. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Arya memperhatikan mereka berdebat, merasa seperti orang luar yang tidak sepenuhnya diterima. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perlawanan yang nyata. Akhirnya, kelompok itu mencapai kesepakatan rapuh. Mereka akan menyusun rencana untuk menyusup ke salah satu pulau di Eropa, tetapi hanya jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan dukungan. Saat malam semakin larut, Arya duduk di sudut ruangan, matanya menatap tablet yang kini menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Ia tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai, dan ia tidak yakin apakah dirinya cukup kuat untuk bertahan. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap. Udara dingin kota menyelimuti Arya dan kelompok Free saat mereka berkumpul di sebuah apartemen rahasia. Apartemen itu lebih mirip bunker, dengan dinding beton tebal dan rak penuh senjata serta perlengkapan survival. Karl sedang memetakan rencana mereka, sementara Sita sibuk memprogram ulang perangkat komunikasi agar tidak bisa dilacak. Ketegangan menggantung di udara, seperti bayangan gelap yang tak terlihat. Pulau terpencil di Eropa bukan hanya tempat terpencil, ujar Karl dengan suara berat. Itu adalah benteng terakhir Nova. Jika kita ketahuan, kita tidak akan pulang. Arya memandang peta di meja dengan cermat. Tapi ini juga satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Kita sudah punya bukti awal. Jika kita bisa mengakses markas mereka, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Kata-katanya tegas, tetapi ia merasakan keraguan dalam dirinya. Ini bukan sekadar misi investigasi, ini adalah perang melawan musuh yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Lena, yang sejak awal skeptis, akhirnya angkat bicara. Baiklah, tapi aku punya syarat. Jika kita menemukan ancaman yang terlalu besar, kita mundur. Tidak ada gunanya mati sia-sia. Arya mengangguk, meskipun ia tahu dalam hati, tidak ada rencana mundur dalam misinya. Jika mereka gagal, dunia akan tetap berada di bawah cengkeraman Nova.
Malam itu, mereka menyusun detail rencana dengan hati-hati. Mereka akan berangkat dalam 2 tahap. Pertama, menyusup ke gudang logistik milik Nova di salah satu pulau untuk mencuri perlengkapan yang diperlukan. Dari sana, mereka akan menggunakan kapal penelitian menuju salah satu pulau di Eropa, menyamar sebagai tim ilmuwan. Kapal itu hanya punya waktu beberapa hari untuk sampai ke salah satu pulau di Eropa. Kita harus bergerak cepat, ujar Sita. Namun, rencana itu terancam runtuh ketika salah satu anggota kelompok mereka, seorang pria bernama Tobias, tiba-tiba tidak kembali setelah keluar untuk membeli perbekalan. Lena langsung curiga. Dia mungkin diculik, atau lebih buruk, dia pengkhianat. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Arya merasa panik, tetapi ia berusaha tetap tenang. Kita tidak tahu pasti, tapi kita harus tetap fokus. Jika Tobias tidak kembali dalam 1 jam, kita anggap dia hilang. Waktu berlalu dengan lambat, dan Tobias tidak kunjung muncul. Karl akhirnya mengambil alih. Kita lanjutkan rencana tanpa dia. Jika dia ditangkap, kemungkinan besar mereka sudah tahu sebagian rencana kita. Arya menyadari betapa tipisnya peluang mereka untuk berhasil, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Tablet di tangannya terasa semakin berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena apa yang dilambangkannya. Malam itu, mereka berangkat ke salah satu pulau menggunakan pesawat kecil yang disewa melalui jaringan bawah tanah. Saat mereka mendekati pulau terpencil, Arya merasakan ketegangan yang luar biasa. Langit yang gelap dan salju yang turun lebat membuat perjalanan semakin berbahaya. Ketika mereka mendarat di luar kota, mereka segera bergerak menuju gudang logistik yang menjadi target pertama. Namun, saat mereka mendekati lokasi, Karl menghentikan langkah mereka. Ada penjagaan lebih ketat dari yang kita duga, bisiknya. Dari balik semak-semak, Arya melihat kendaraan bersenjata dan penjaga berseragam hitam lengkap dengan senapan otomatis. Lena mengutuk pelan. Mereka tahu kita akan datang. Arya menatap penjagaan itu dengan rasa takut yang hampir melumpuhkan. Tetapi ia juga tahu, jika mereka berhenti sekarang, Nova akan menang. Dengan suara lirih tetapi tegas, ia berkata, kita tidak punya pilihan. Kita harus masuk. Salju turun semakin lebat saat Arya dan kelompok Free menyusun strategi di balik semak-semak yang membeku. Gudang logistik Nova tampak seperti benteng kecil, dengan kamera keamanan yang bergerak ke segala arah dan penjaga bersenjata patroli setiap 5 menit. Waktu mereka sempit, dan rencana harus disusun dengan presisi. Kita hanya punya satu peluang, bisik Karl. Kita buat pengalihan di sisi barat, sementara tim utama masuk dari pintu belakang. Sita sibuk meretas sistem keamanan dari perangkat portabelnya, mencoba menonaktifkan kamera dan alarm. Aku bisa matikan kamera selama 3 menit, tidak lebih, katanya dengan nada tegang. Sisanya terserah kalian. Arya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia menggenggam tablet di tasnya erat-erat, sadar bahwa benda itu adalah alasan mengapa mereka mempertaruhkan nyawa malam ini. Ketika waktu tiba, Lena dan Karl bergerak ke sisi barat gudang, membawa granat asap untuk menciptakan pengalihan. Begitu asap tebal mulai menyelimuti area, Arya, Sita, dan 2 anggota lainnya bergerak cepat menuju pintu belakang. Sita berhasil menonaktifkan kunci elektronik dengan beberapa ketukan di perangkatnya. Namun, sebelum mereka sempat masuk, suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Seorang penjaga muncul dari sudut, senapannya terangkat. Arya bereaksi tanpa berpikir. Ia meraih balok kayu di dekatnya dan menghantam penjaga itu dengan seluruh kekuatannya. Pria itu terjatuh, tetapi suara benturan menarik perhatian penjaga lain. Cepat masuk, teriak Sita, menarik Arya ke dalam sebelum mereka terlihat. Mereka menutup pintu dengan cepat dan mengunci ulang sistemnya. Di dalam gudang, suasana tidak kalah mencekam. Rak-rak logistik menjulang tinggi, penuh dengan kotak-kotak berlabel kode misterius. Sita dengan cepat mengakses terminal komputer terdekat, mencari daftar perlengkapan yang mereka butuhkan. Ini dia, katanya, menunjuk ke layar.
Perlengkapan survival dan koordinat kapal penelitian yang akan membawa kita ke salah satu pulau di Eropa. Namun, langkah mereka terhenti ketika suara peringatan darurat bergema di seluruh gudang. Intrusi terdeteksi, suara mekanis mengumumkan, membuat semua orang di dalam siaga. Arya menoleh ke Sita dengan panik. Apa yang terjadi? Sita menggeleng, tampak bingung. Aku tidak tahu. Seharusnya sistem ini sudah kita kendalikan. Langkah kaki berat terdengar mendekat dari koridor utama. Carol dan Lena muncul dari pintu lain, wajah mereka penuh beluk. Mereka tahu kita di sini, ujar Carol dengan suara putus asa. Lena menatap Arya tajam. Apapun yang kalian temukan, ambil sekarang. Kita tidak punya waktu. Arya dan Sita dengan cepat mengemas perlengkapan yang mereka perlukan, termasuk salinan data baru dari terminal komputer. Ketika mereka mencoba melarikan diri, pintu utama gudang terbuka lebar. Sebuah kendaraan lapis baja masuk, disusul oleh pasukan bersenjata lengkap. Arya merasa tubuhnya membeku. Mereka terpojok, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Namun, di tengah ketegangan itu, Sita berbisik dengan nada hampir tak terdengar. Aku punya satu trik terakhir. Ia mengeluarkan perangkat kecil dari tasnya, terlihat seperti detonator improvisasi. Ini akan menghancurkan semua data di sistem mereka. Tapi kita harus keluar sebelum ini meledak. Arya mengangguk, rasa takutnya berubah menjadi keberanian yang mendesak. Dengan sisa tenaga mereka, kelompok itu menyerang balik, menggunakan granat asap terakhir dan menciptakan kekacauan di dalam gudang. Sita menekan tombol detonator tepat sebelum mereka berhasil melarikan diri melalui lorong darurat di belakang. Ledakan kecil mengguncang gudang, dan alarm berhenti seketika. Mereka berhasil keluar ke malam yang gelap dan dingin, napas mereka memburu. Tapi tidak ada waktu untuk bersantai. Ini belum selesai, ujar Carol dengan nada tajam. Arya melihat kembali ke gudang yang kini dipenuhi asap. Menyadari satu hal, Nova tidak akan berhenti. Mereka harus terus bergerak, atau semuanya akan berakhir di sini. Malam yang gelap dan angin dingin Eropa menjadi saksi bisu pelarian Arya dan kelompok Free. Mereka melaju dengan kendaraan curian, meninggalkan gudang yang kini menjadi puing-puing akibat ledakan kecil yang mereka ciptakan. Namun, wajah Arya tetap tegang. Ia tahu, Nova tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengejar kita dengan kekuatan penuh, kata Lena dari kursi depan, tatapannya lurus ke jalan. Sita, yang duduk di sebelah Arya, masih berkutat dengan perangkatnya. Ledakan itu menghancurkan data lokal mereka, tapi kita tidak punya waktu untuk merayakan. Aku mendeteksi helikopter militer bergerak ke arah kita. Arya menggenggam tablet di tangannya semakin erat. Berapa lama sampai mereka menemukan kita? Tanyanya. Sita menggeleng. Mungkin 1 jam, mungkin kurang. Mereka harus mencapai pelabuhan kota itu, di mana kapal penelitian sedang bersandar. Kapal itu adalah satu-satunya cara mereka menuju pulau terpencil di Eropa, tempat pusat operasi Nova berada. Namun, pelabuhan bukanlah tujuan yang mudah. Carol, yang menyetir kendaraan, memberi peringatan keras. Pelabuhan pasti sudah dijaga. Kita harus menemukan cara untuk menyelinap masuk. Ketika mereka tiba di dekat pelabuhan, mereka memarkir kendaraan di area yang terpencil. Dari kejauhan, Arya melihat kapal, megah namun terlihat seperti monster besar di tengah kabut. Penjaga bersenjata terlihat di mana-mana. Mereka tahu kapal ini penting, ujar Lena sambil memeriksa senapannya. Tapi mereka tidak tahu kita ada di sini. Itu satu-satunya keuntungan kita. Carol menyusun rencana cepat. Arya dan Sita akan menyusup ke kapal terlebih dahulu untuk menonaktifkan sistem alarm, sementara Lena dan Carol akan menciptakan pengalihan di sisi lain pelabuhan. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, kita naik kapal sebelum fajar, kata Carol, meskipun nada suaranya tidak menyembunyikan keraguannya. Arya mengangguk, merasa tanggung jawab yang berat di pundaknya. Menyusup ke pelabuhan adalah ujian keberanian bagi Arya. Mereka bergerak di bawah bayang-bayang kontainer kargo, menghindari pandangan penjaga yang berpatroli dengan senapan otomatis.
Hati Arya berdebar kencang saat seorang penjaga berjalan hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Namun, berkat keahlian Sita, mereka berhasil melewati pos pemeriksaan pertama tanpa terlihat. Ketika mereka sampai di kapal, Sita mulai bekerja di panel kontrol kapal. "Aku butuh waktu 5 menit untuk mematikan alarm," bisiknya. Arya berjaga di belakangnya, mencoba menenangkan dirinya meskipun ia mendengar suara langkah kaki mendekat. "Cepat, Sita," desaknya dengan suara pelan. Sita tidak menjawab, hanya menekan tombol-tombol dengan fokus penuh. Detik-detik terasa seperti abad ketika akhirnya Sita berkata, "Beres. Alarm mati. Sekarang kita harus naik ke D utama." Mereka bergerak cepat ke dalam kapal, menyelinap melalui koridor sempit yang gelap. Namun, saat mereka tiba di ruang kendali, Arya merasa ada sesuatu yang salah. Langkah kaki di belakang mereka bukan lagi suara penjaga biasa. "Mereka sudah tahu kita di sini," bisiknya. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara peringatan darurat kembali bergema. Mereka telah ditemukan. Kini tidak ada jalan lain. Mereka harus menghadapi musuh yang mengepung mereka di kapal, atau misi ini akan berakhir sebelum mereka sempat mencapai pulau terpencil di Eropa. Arya mempersiapkan dirinya, menatap Sita yang mengangguk tegas. Perjuangan mereka baru saja dimulai, tetapi malam ini bisa menjadi malam terakhir mereka. Peringatan darurat menggema di seluruh kapal, memecah keheningan malam. Lampu merah berkedip, memantulkan cahaya dramatis di lorong-lorong sempit kapal. Arya dan Sita bergerak cepat menuju ruang mesin, mencoba menghindari patroli musuh yang kini menyebar ke seluruh kapal. "Kita tidak bisa bertarung dengan mereka di sini," bisik Sita dengan napas terengah-engah. "Jika mereka menangkap kita, semuanya selesai." Di D atas, Carol dan Lena juga menghadapi situasi genting. Mereka baru saja berhasil menaiki kapal setelah menciptakan pengalihan di pelabuhan, tetapi sekarang harus bersembunyi di antara tumpukan kontainer untuk menghindari patroli bersenjata. Lena melirik ke arah Carol dengan tatapan tajam. "Kita harus menemukan Arya dan Sita sebelum mereka tertangkap." Carol mengangguk, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu itu bukan tugas yang mudah. Di ruang mesin, Arya mencoba berpikir cepat. "Kita harus mengendalikan kapal ini," katanya, matanya menatap panel kontrol kompleks di hadapannya. Sita memeriksa sistemnya dengan cepat. "Aku bisa mengunci kemudi dan membawa kapal ini menjauh dari pelabuhan, tapi itu akan membuat mereka tahu kita ada di ruang ini." Arya menarik napas dalam-dalam. "Lakukan. Kita tidak punya pilihan." Ketika Sita mulai memprogram ulang sistem kapal, suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Arya mempersiapkan diri, mengambil batang logam yang ia temukan di lantai. 3 penjaga bersenjata masuk, dan pandangan mereka langsung tertuju pada Arya. "Serahkan diri kalian, atau kami akan menembak." Salah satu dari mereka berteriak, suaranya bergema di ruang mesin. Arya tidak menjawab. Ketika penjaga itu melangkah lebih dekat, ia melemparkan batang logam ke arah pipa di atas, menciptakan suara keras yang mengalihkan perhatian mereka. Dalam sekejap, Sita menekan tombol darurat, dan mesin kapal bergetar hebat. Uap panas keluar dari beberapa pipa, memaksa para penjaga mundur sementara Arya dan Sita memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Di D atas, Carol dan Lena mulai melancarkan serangan. Dengan granat asap terakhir mereka menciptakan kekacauan yang cukup untuk mengalihkan perhatian penjaga lainnya. Carol menggunakan senapan kecil yang ia bawa untuk melumpuhkan beberapa penjaga, sementara Lena bergerak cepat menuju ruang kendali. "Kita harus memastikan kapal ini tetap bergerak," teriaknya. Arya dan Sita akhirnya bertemu Carol dan Lena di koridor utama. Napas mereka terengah-engah, tetapi mereka tahu pertempuran belum selesai. "Aku sudah mengarahkan kapal ini menjauh dari pelabuhan, tapi kita masih dikejar helikopter," lapor Sita. Lena mengutuk pelan. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kita harus bertarung sampai akhir." Pertempuran mencapai puncaknya ketika helikopter Nova mulai menembakkan peluru ke dek kapal.
Dengan perlengkapan yang minim, kelompok Free berusaha melawan balik, menggunakan setiap sudut kapal sebagai perlindungan. Di tengah kekacauan, Arya menyadari satu hal, jika mereka tidak bisa menyingkirkan helikopter itu, mereka semua akan mati. Ia memandang ke arah Sita, yang sedang mencoba mengakses sistem pertahanan kapal. "Beri aku waktu," kata Sita, jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Arya hanya bisa berharap bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ketika Sita akhirnya berhasil menyalakan senjata otomatis kapal, tembakan balasan mulai menghujani helikopter di atas mereka. Setelah beberapa tembakan tepat sasaran, helikopter itu akhirnya jatuh ke laut dengan ledakan besar. Namun, tidak ada waktu untuk bersorak. Kapal kini berada di tengah lautan, jauh dari pelabuhan, tetapi Nova pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Arya memandang ke cakrawala gelap, menyadari bahwa perjalanan ke pulau terpencil di Eropa akan jauh lebih sulit daripada yang pernah ia bayangkan.